kita bertaklim. Mungkin kalau teman-teman yang bersekolah khusus di sekolah bernuansa agama, tentu alhamdulillah ini terisi terus ya. Kemudian di belakangnya ini bagian lobus frontalis. Nah, di sini pengalaman kita ya selama ini terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Kemudian bagian belakang sini ya, ini bagian menafsirkan impuls dari saraf otak, gerakan, bentuk, warna dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi kondisi sekarang ini adalah sebetulnya kondisi yang salah satu hikmahnya adalah kesempatan sekali untuk berinteraksi pada keluarga. Namun berinteraksi pada keluarga juga itu harus punya ilmu pengetahuannya. Agar apa? Agar kita tidak sering bertengkar, kita tidak sering konflik ya. Makanya bersyukur banget ya, ini luar biasa, Masya Allah, media sosial atau teknologi sangat membantu untuk kita di rumah ya tetap belajar ya. Walaupun mungkin sebetulnya buku-buku banyak ya. Hanya memang sekarang eranya era gadget, lebih mudah belajar dari gadget atau belajar dari media sosial ya, baru nanti membaca. Kalau saya memang era generasi X, senang membaca karena memang era buku gitu ya. Tapi kalau eranya anak-anak saya, era milenial dan era digital, dia lebih senang belajar pun dari gadget ya. Jadi ini harus juga dipahami. Namun itu tadi, emosi ini harus dikendalikan. Kenapa? Karena kalau di sini sedang marah ya, itu pesannya bisa jalan. Di sini marah, dia pesannya jalan. Marah. Kalau sedang sedih. Walaupun sebetulnya kita rajin belajar, rajin ikut taklim, rajin ngaji, rajin mendengar tausiah dan sebagainya, ini sudah ada isinya ya. Walaupun ini nggak penuh-penuh loh isinya ini. Sampai umur 100 tahun pun kalau kita ngaji pun ini nggak penuh-penuh ini ya. Nah, kadang-kadang kita sudah belajar sebetulnya, anak laki-laki memang otaknya berbeda dengan perempuan. Kita sudah belajar. Laki-laki itu hormon testosteronnya mempengaruhi otot-otot wajah sehingga laki-laki lebih kelihatan dingin, lebih kelihatan cool gitu ya. Itu kadang kita udah belajar di sini, sudah belajar ya. Bahwa laki-laki kalau bicara cuma sedikit dibanding perempuan. Mungkin teman-teman pernah dengar modul-modul tentang otak pria wanita ya. Laki-laki cuma 7.000 per hari, itu pun bukan cuma kata saja, itu terdiri dari kata, vokal dan gerakan tubuh. Perempuan 20.000 per hari. Nah, itu ilmu itu ada di sini. Apalagi kalau ilmu itu baru satu kali didengar, kadang-kadang cepat terlupa. Makanya harus ulang. Hanya kadang ilmu-ilmu di sini diblokir oleh limbic system atau otak emosi. Makanya kalau jangan heran, banyak orang rajin bertaklim, tetapi kalau dia lagi marah, ini dia lupa loh semuanya. Dalam beberapa detik ya, dalam beberapa detik atau beberapa menit. Nah, kelebihannya apa? Kalau nanti otak emosi dan nanti otak reptil sudah terkendalikan, langsung ingat lagi. Kalau tidak rajin taklim, itu bahaya. Ya. Maupun kita sudah bisa kendalikan otak reptil dan otak emosi, tidak ingat apa-apa, nggak ada isinya di sini. Ya. Bahkan kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana mengendalikan otak emosi dan otak reptil. Jadi manusia itu punya otak reptil. Apa sih otak reptil itu? Dia punya kerjaan respon dari otak reptil. Reptil itu responnya itu ada dua, fight or flight, serang atau lari atau kabur atau mengalah. Ya. Jadi reptil itu nggak ada sedih, nggak ada takut, nggak ada marah. Ular itu kalau ketemu kita, dia matok itu dia karena fight ya, dia menyerang, bukan karena marah, dia menyerang. Jadi biasanya reptil itu beda sama mamalia. Kalau reptil itu, kalau kita ketemu reptil dia agak jauh, lari pasti dia flight ya. Tapi kalau ketemunya dekat, itu fight. Kalau mamalia lebih variatif. Ini lebih banyak variasi jenis emosinya ya ini. Tapi itu tadi karena sistem limbik dan emosi posisinya duluan ke sistem tubuh, sistem saraf ke tubuh. Kan jadi gini ya, ini kan otak intelektual di depan nih, isinya positif.
gabungkan dengan ilmu nafs, 3 jenis yang di bawah ini kita kategorikan nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang berlara diri, ya, self pity, gue mah cuma gini doang, gue gak ada apa-apanya. Itu berarti sedang dilawamah, ya. Nafsu amarah 3 ini, ya. Dan satu lagi mutmainnah, nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, ya. Kemudian ya, dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Laul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, ya. Jadi rupanya nih bencana ini mungkin sudah tertulis, ya, jelas ini dalam Al-Hadid ini, ya, sudah dikatakan tertulis. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi mudah sebenarnya buat Allah, ya, untuk melakukan apapun yang Allah ciptakan. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dari surat Al-Hadid ini kalau kita terapkan di limbik system, jadi Allah berikan kabar ini supaya kita tidak terlalu sedih, tidak terlalu berduka. Bahaya kalau kita terlalu berduka, akhirnya masuk di apati. Apati ini adalah kondisi sedih yang berkepanjangan sehingga putus asa, ya. Dan orang kalau udah sedih berkepanjangan, putus asa, nanti nggak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Energinya nggak ada, ya. Ngapain aja nggak bisa. Bahkan mungkin masak atau bikin sesuatu takjil untuk keluarga di rumah pada saat Ramadan ini, dia nggak bisa apa-apa. Ini makanya jangan terlalu berduka. Bahkan kalau turun paling bawah lagi, sudah merasa nggak berguna, kemudian ada suicide atau ide bunuh diri, lebih baik saya mati, itu namanya depresi. Itu adalah emosi yang di bawah, emosi yang tidak lazim. Kalau apati memang ada di otak kita. Dan juga Allah katakan jangan, ya, terlalu gembira, nggak boleh terlalu gembira. Kenapa? Ini juga kalau terlalu gembira di atas ini adalah terlalu euforia, itu adalah suatu kondisi level emosi yang tidak lazim juga. Kita sering bilangnya manik di atas ini. Dan tadi di dalam Al-Hadid juga dikatakan bahwa Allah, ya, tidak menyukai. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Allah tidak mau kita ada di sini. Kita harus naik lagi ke atas. Kita nggak boleh sombong juga bahwa, ya, saya nggak bakal lah kena corona, itu tuh nggak boleh sombong, ya. Atau ada yang nantangin, ya, nantangin sini kalau memang saya kena corona, wah, kita ada yang nantangin tuh nggak boleh itu, ya. Allah nggak suka itu, bahaya sekali, ya. Mungkin itu tadi, ya, kita makanya nggak boleh terlalu sedih, nggak boleh terlalu gembira, dan juga tidak boleh sombong, ya. Allah nggak suka di sini, makanya kita naik ke sini supaya apa? Kita semangat walaupun kita dalam kondisi pandemi dan kita nggak boleh keluar di rumah, tapi tetap semangat. Kenapa? Banyak banget yang harus dikerjakan di dalam rumah. Barangkali lemari baju itu dibolak-balik dirapin juga masih bisa kita lakukan, ya. Masih lama juga bisa dirapikan itu baju diri kita sendiri, baju suami, baju anak-anak, buku-buku juga, ya, dan sebagainya. Itu jadi kita semangat, kan? Dan kalau di atasnya semangat lagi, lebih bagus lagi. Apa itu? Acceptance, menerima, bersyukur. Kita terima nih kondisi ini, dan kemudian kita syukuri, ya Allah, ya, kapan lagi saya lama-lama ini kumpul sama anak-anak, gitu. Termasuk saya, karena anaknya 5, 2 tugasnya dulu di jauh, ya, di Jogja, kadang satu lagi di Semarang dan sebagainya, satu lagi kos di Ciputat, ya. Kalau kami jumpa itu hanya, ya, Sabtu Ahad itu paling 3 dari 5, ya, karena 2 tugas. Belum tentu kita nggak nah, ayo kita keluar aja yuk. Makanya itu walaupun kondisinya lockdown, atau kalau di Indonesia PSBB, di jalanan masih ramai saja. Kenapa? Ini ada perasaan ini, ada perasaan nggak apa-apa lah, kita nggak bakal kena, jalan-jalan aja. Wah, ini bahaya. Ini harus istighfar lagi, astagfirullahaladzim, sehingga nanti naik di sini. Bahkan orang yang damai itu dia menerima peraturan-peraturan, ya,
mau konspirasi atau enggak, itu udah bukan masalah itu yang kita pikirkan. Kondisi saat ini, COVID-nya sudah ada, COVID-19-nya udah ada, coronanya sudah ada. Saya lihat sendiri, sahabat-sahabat saya berjatuhan, perawat-perawat kami di rumah sakit kami berjatuhan. Ini harus tahu bahwa kondisi ini memang membuat kita suka dari sini turun lagi ke marah, naik lagi ke sini turun lagi ke sedih. Wah ini, ya makanya istighfar itu ya adalah cara yang Allah ajarkan pada Rasulullah dan Rasulullah ajarkan pada kita untuk kita bisa move on. Keimanan kita sering naik turun. Kenapa? Karena ada emosi ini. Dan otak emosi ini dia di tengah otak. Bahayanya apa kalau memang emosi selalu turun dan nggak naik-naik? Bahaya. Kalau kita takut kondisi ini gimana ya? Ekonomi gimana? Takut nggak naik nih, nggak segera istighfar. Bahayanya apa? Nanti kita lupa kalau Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau Allah Maha Kaya. Kalau kita terus-terusan di level emosi yang negatif. Tapi ini karena ada di otak kita, ini juga lazim, wajar. Yang Allah minta adalah cepat-cepat naik ke atas. Ya. Cara gampang sekali, sudah diajarkan. Istighfar untuk di emosi negatif ini, itu paling cepat naik ke atas. Kenapa? Karena dalam istighfar itu terjadi pertukaran respirasi antara karbon dioksida dan oksigen. Maka istighfarnya harus dilafazkan. Astagfirullahaladzim. Ya, bukan disirkan. Kalau disirkan, ya istighfarnya memang jalan di badan, tetapi karbon dioksida dan oksigen pertukarannya ini tidak ada, makanya harus dilafazkan. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian kita bisa ya merasakan perasaan ini dia naik ke atas. Kalimat thayyibah yang lain bagaimana? Ya, kalau kalimat thayyibah yang lain seperti hamdalah, alhamdulillah, ya itu mungkin setelah kita rasa di sini ya. Kenapa? Alhamdulillah dengan astaghfirullah itu huruf jaharnya lebih banyak astaghfirullah. Kenapa? Karena huruf jahar itu pada saat kita istighfar, huruf jahar dilafazkan itu karbon dioksida keluar. Astaghfirullah. Karena huruf jaharnya banyak dan karbon dioksida banyak dikeluarkan, oksigen yang ditarik di hidung juga lebih banyak. Kalau alhamdulillah, nah itu huruf jaharnya cuma 4 gitu. Sehingga oksigen nggak usah banyak-banyak lagi. Kalau kita sudah di atas ini nggak usah banyak-banyak. Kalau di sini ini memang oksigen harus banyak-banyak ditarik. Ya. Apalagi kalimat thayyibah yang banyak huruf jaharnya. Tahlil la ilaha illallah. Kita sambil istighfar sambil bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu oksigen naik ke atas. Ya. Nah makanya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tak. Kalau kita menganggap ekonomi kita bermasalah ini karena perputaran uang tidak selancar kondisi seperti awal, kita istighfar astagfirullahaladzim. Dan kemudian dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kita nggak tahu tiba-tiba ya, nggak ada uang untuk beli takjil. Kita karena istighfar terus, ada aja kirimin macam-macam, kirimin cendol kak, kirimin pisang hijau, kirimin puding dan sebagainya. Tapi untungnya karena kita istighfar sudah diajarkan sejak kecil, dibiasakan sejak kecil, maka kita sudah terbiasa ini, alhamdulillah. Ya, ini hanya untuk memberikan sedikit masukan saja bahwa kalau kita istighfar itu, ya itu ya Allah luar biasa ya. Makanya kalau saya lihat ibu-ibu pas buka dompet uangnya sedikit dia langsung astagfirullahaladzim. Nah itu udah benar, keren ya. Kenapa? Karena kita ya harus selalu segera istighfar. Kalau kita lagi nggak punya uang, itu pantang berpikir saya pinjam uang siapa ya, saya minta uangnya siapa ya. Istighfar saja dulu, nanti ada ya, Allah akan berikan rezeki dari jalan tak terduga. Gaji itu baru satu pintu saja dari rezeki kita. Rezeki kita tuh pintunya banyak. Ada yang mengatakan 99 pintu. Kalau gaji, apalagi maaf mungkin ada beberapa usaha-usaha yang tidak bisa jalan sama sekali karena memang nggak ada yang cocok di dalam kondisi pandemi ini. Tapi itu ingat, itu baru satu pintu, masih ada pintu lain 98 pintu yang lain. Makanya istighfarlah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya.
Kenapa? Karena itu tadi, pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, ucapan ini diucapkan, terjadi pertukaran ya karbon dioksida dari paru-paru juga ke otak. Dan kalimat astagfirullahaladzim itu akan jalan di badan. Bu Aisyah, kalau misalnya pertukaran karbon dioksida dengan oksigen, gimana kalau tarik nafas aja? Gitu ya, itu juga bisa. Itu juga oksigen akan ditarik. Ya. Hanya ternyata setelah diteliti, tarik nafas yang dalam, itu oksigen yang ditarik itu kurang lebih 3 liter. Tapi kalau habis istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, itu coba ya. Kita istighfar coba. Astagfirullahaladzim. Nah, perhatikan hidung setelah istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, hidung akan tarik oksigen secara otomatis karena karbon dioksida keluar duluan. Oksigen yang ditarik ternyata lebih banyak, sekitar 5 liter. Itulah oksigen akan ya itu cepat sekali kerjanya. Setelah oksigen masuk paru-paru, masuk jantung, kemudian jantung pompa darah naik lagi ke otak, itu memberikan oksigen di daerah batang otak dan di daerah limbik system ya. Makanya batang otak dan otak limbik system langsung teratasi. Ilmu-ilmu yang ada di prefrontal langsung kita ingat. Namun ternyata ya, ada beberapa ahli mengatakan oksigen atau karbon atau pembuluh darah ke depan otak ini kalau kondisi biasa begini itu sangat sedikit yang sampai ke otak. Makanya supaya pembuluh darah sampai di bagian otak di sini ya, sehingga oksigen juga membawa di bagian prefrontal, tempat-tempat ilmu kita tadi, itu ya harus dengan posisi bersujud. Ada beberapa ahli mengatakan nggak bakal dia sampai ekstrim, dia bilang nggak bakal ya pembuluh darah kolateral ini terbuka, dialiri darah sampai ke prefrontal kalau tidak bersujud, katanya. Ya, kita bersyukur ya, ibadah kita, ibadah khusus kita yaitu sholat, di situ ada ya gerakan bersujud. Tentu sujudnya harus tumakninah ya. Terus tumakninah pelan-pelan, agak lama sedikit, bacaannya juga yang taktil ya, dan tidak diburu-buru. Kenapa? Supaya pembuluh darah naik ke sini. Ya. Walaupun yang sudah sholatnya harus duduk, itu tolong usahakan kepalanya pada saat kondisi kondisi sujud itu lebih ke bawah lagi. Ya, lebih ke bawah. Oke. Baik. Jantung di dada dan terasa seluruh badan, itu jantung yang memperkuat. Karena jantung ada pacemaker, dia memperkuat 5.000 kali. Ya. Jadi kalau sedih, otak kita sedih, jalan dulu ke jantung, sedih itu diperkuat 5.000 kali oleh jantung. Baru jalan ke seluruh tubuh. Terutama itu tadi, bagian dada lah yang terutama nomor 1 duluan merasakan. Ya. Makanya kalau kita takut, sedih, rumahnya di otak memang, tetapi yang kita rasa di dada kita. Gak ada orang pegang kepalanya, ya Allah aku takut, gak ada gaya gitu. Pasti ya Allah aku takut, gayanya pasti di dada ya. Makanya dikatakan sekarang sebetulnya kolbu itu atau kolb itu ini jantung. Gumpalan daging itu jantung. Kalau otak bukan gumpalan daging, dia kolesterol. Dia gumpalan sel neuron, dia ada banyaknya kolesterol. Ini gumpalan ya, gumpalan. Dan uniknya di jantung juga ada sel otaknya. Jadi jantung ini bisa merekam apa yang dipikirkan di otak, dia ngerekam juga. Jadi kalau baik rekamannya jantung ini, maka baik juga ya perilaku orang ini. Kalau jelek rekamannya, jelek juga. Ya, nah itu tadi. Ya, jadi kita belajar ini dulu. Ya, mungkin Ibu Miska, silakan kalau ada yang mau tanya-tanya dulu, tanya jawab silakan. Saya kembalikan kepada Ibu Miska sebagai moderator. Ya, insya Allah ditonton seluruh Indonesia juga ya, dan
Ya, baik. Apakah emosi berkaitan dengan umur berkelanjutan? Ya, tentu saja. Ya, kenapa? Satu, ada penyakit-penyakit kronis yang juga mungkin penyakit bawaan yang membuat ya oksigen atau darah untuk ke atas sini dia terhambat. Ya. Hipertensi misalnya, hipertensi, apalagi hipertensi yang tidak terkontrol atau dia tidak kontrol makan minumnya dan tidak minum obat dan sebagainya, itu pembuluh darahnya itu ya terjadi kekakuan sehingga kadang-kadang pompa dari jantung ya melewati pembuluh darah itu dia nggak sampai ke sini, nggak sampai. Ini kan batang otak nih yang ungu nih ya, ungu nih reptil nih. Nah yang ini nih yang melengkung di dalam ini kuning merah dan sebagainya itu kayak emosi tuh nggak sampai ke situ ya. Nah kemudian ada lagi karena diabetes mellitus misalnya ya, itu juga membuat metabolisme itu ada gangguannya ya. Nah, kemudian kalau perempuan ini ada pengaruhnya pada pramenstruasi sindrom ya, dan pada saat dia masih produktif ya. Nah kalau sudah mulai mau 45 ke atas itu ada namanya pramenopause, sebelum menuju menopause ya. Pada saat perempuan-perempuan pramenopause 45 tahun ke atas ya, ini terjadi kadar estrogen progesteron kan mulai berkurang, telur udah mulai habis. Yang bikin gembira tuh estrogen sebetulnya. Nah karena udah mulai berkurang, mulailah hormon bahagianya berkurang di tubuh ini yang mengalir di pembuluh darah, sehingga itu tadi emosi di sini mudah terstimulasi. Jadi kalau buat kita teman-teman yang wanita yang sudah mulai 45, 47, 48 sampai mungkin 50 ya, 51 mungkin kalau menopause-nya itu sadarilah bahwa itu sedang terjadi perubahan siklus dari kehidupan kita di mana telur sudah mulai habis, hormon perempuan kita mulai berkurang. Kalau tahu dan sadar itu mengurangi. Artinya apa? Yang biasanya istighfarnya 10 kali ini jadi 20 kali. Kita kencengin istighfarnya itu. Saya saja pernah rasa ini ya, di atas 45 sampai 5. Sekarang saya sudah 52 ya. Itu terasa sekali ya. Untungnya ada sedikit ilmu lah untuk mengerti bahwa oh iya ya, ini lagi mau menopause ya. Dia sudah istighfar yang biasanya 10 kali ya 20 kali. Terus iya, kalau perlu kasih tahu suami, maaf ya saya mau menopause ini. Suami paham, oh iyalah. Maaf ya kadang-kadang aku tak jutek banget sama kamu, maaf ya. Kita harus kasih tahu. Kalau disenggol gimana? Ya. Apalagi itu tadi sudahlah mau pramenopause, ini ada hipertensi pula, ada diabetes pula, pernah stroke pula. Waduh. Terjadi itu tadi kenapa sirkulasi darah di daerah sini itu banyak hambatannya, makanya dikatakan dia kok ya Pak maklum lah ya, tadi ada istilah gitu ya, udah tua ditambah pemalu. ya bisa jadi memang karena itu siklus dari sirkulasi dari darah ini karena banyak hal tadi ya. Hanya kalau kita tahu dan kita sadar sehingga kita memperkuat meningkatkan manajemen emosi. Kapan itu di atas 58 tahun? Masuk 60 tahun tuh udah enak banget. Saya masih belum. Ya, kenapa kan? Belum 60 Bu. Jadi iya, makanya dan umur kan nggak bisa loncat. Iya, betul. Badan kita karena misalnya kita menopause 52. Ya, kemudian sampai 60 kan udah sekitar 8 tahun. Badan sudah terbiasa dengan estrogen yang sedikit tadi. Ya, sudah terbiasa juga. Akhirnya dia enak-enak aja. Malah merasa gembira. Kenapa? Karena semua ibadah tidak ada halangan. Iya, tapi kalau udah lagi 45 nih, sampai 55, nikmati. Nikmati ya, Bu. Makanya harus banyak taklim. Iya, benar Bu. Betul Bu. Waduh, tenang diingatin, Masya Allah. Kita lanjutin nih Bu. Ya, pertanyaan kita masih ada waktu. Ya. Ini dari Bapak-bapak ini Bu. Pertanyaan ini dari Bapak Rizky Hidayat. Bapak saya Rizky Hidayat. Oh, baik. Ini saya kurang tahu apakah dari Indonesia atau dari Perth. Bagaimana fungsi otak utamanya otak depan yang berwarna merah tadi Bu, yang otak depan, jika otak pernah kebentuk kencang atau pernah terkena musibah besar? Ya, baik. Kita kalau waktu kecil itu kita sering terbentur sini suka benjol ya, daerah sini ya. Oh iya, suka benjol. Karena anak juga. Nah,
benjolnya di daerah sini sebetulnya bukan di sininya yang terganggu ya. Ini jadi nanti ada di sini kan ada di bawahnya ada pembuluh darah nih. Ya, di bawah kulit juga ada mulai. Itu yang benjol nanti di sininya, daerah sini ya. Asal dia bukan benturan yang terlalu keras, maka ya gangguan di sini tidak terlalu keras juga. Kenapa? Karena ini kita ada tengkorak ini, batok kepala ya. Batok kepala itu hampir mirip batok kelapa memang. Ya, itu kuat sekali. Jadi benturan tuh kalau dia benjol itu dia di daerah sini, di sini dia. Nah, ya ini terlindungi insyaallah. Kecuali yang sangat keras sekali, kemudian ya misalnya dia masih kecil dan dia terjadi naik mobil kemudian kecelakaan, bentur kaca dan sebagainya, bisa jadi di sini ada namanya trauma cavitis ya. Ini kena di sini terjadi perdarahan di daerah sini ya. Kalau terjadi perdarahan di otak itu harus dibuka otaknya, kraniotomi, untuk dihilangkan darah itu. Kalau enggak dia menekan daerah sini sehingga fungsi berpikir terganggu dan nyeri sekali kalau ada perdarahan di otak. Kalau nggak diambil nyeri otaknya kepalanya ya. Kenapa? Ada tekanan darah yang ke arah sini ya. Jadi itu tadi kalau cuma benjol biasa ya jeduk ya gitu, sebenarnya benjol dia sebelah sini bukan ininya ya. Iya iya kalau di daerah zaman dulu tuh minyak tawon susah dicari. Kalau sekarang banyak minyak kan. Minyak manjur Bu. Tapi kalau dia pendarahan itu Bu, itu di mana? Itu dibuka otaknya. Dibuka ini batoknya dibuka ini. Nanti dipasang lagi, dikeluarin dulu darahannya, baru dipasang lagi. Ya, kenapa? Karena bahaya. Dia hilang nanti, fungsi berpikir susah banget. Fungsi merekam memori juga susah. Kenapa? Karena ada perdarahan yang menekan. Makanya terbuka nih, dibuka ya, keluar, baru nanti dimasukkan kembali. Pasang lagi. Ya. Itu kira-kira memorinya tukar-tukar bisa kan Bu? Kan yang diambil darahnya ya. Walaupun kadang-kadang memang pisau dari pisau bedah itu ngambil sedikit saja. Otak secuil aja itu ada beberapa memori yang keambil itu. Artinya memang kalau sudah pernah operasi otak tentu ya kerja otak tidak seperti semula, pasti ada kekurangan-kekurangan ya. Makanya orang habis operasi otak itu nggak boleh terlalu banyak gerak atau naik jet coaster. Nggak bisa, dia harus hati-hati jaga pemulihan dari otak. Oke Bu, sekarang langsung next question Bu ya. Ini memang sekali lagi mungkin kelihatannya solusinya sangat klasik ya, tapi inilah yang betul-betul harus kita lakukan. Apalagi kalau memang kita mengaku sebagai orang Islam. Buka Quran ya. Surat Al-Hadid saja itu yang mengatakan bahwa ini sebuah ujian yang Allah memang kasih, dan kita dikasih tahu, sampaikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Bersabar itu bukan diam. Bersabar itu dia selalu ya aktif mencari sesuatu. Nah, di dalam surat tadi di Al-Baqarah tadi bahwa sampaikan kabar gembira pada orang yang bersabar. Nah, di situ ciri-ciri orang bersabar apa? Yaitu apabila dia ditimpa musibah, innalillahi wa inna rajiun. Dan itu harus diulang-ulang terus, innalillahi wa inna rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kenapa? Karena nampaknya kayaknya kok simple banget ya, memberikan ucapan-ucapan terus disuruh istighfar. Kok kayaknya simpel, padahal itu tidak simpel. Itu terjadi, itu tadi saya katakan, pertukaran ya sirkulasi oksigen di otak yang nanti membuat emosi itu karena di kepala sini nih programnya ya. Tanpa sadar kita istighfar itu marahnya jadi apa? Naik dia. Ya biasa orang kalau marah ya terus dia ada rasa marah, kemudian dia baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan astagfirullahaladzim, itu ada perasaan ya Allah, pride ya, ada perasaan pride di situ. Kenapa? Karena sebelum dia masuk ke zona ikhlas, ke courageous, orang marah levelnya naik dulu ke pride ya, merasa dirinya dia bangga sama dirinya ya. Makanya banyak ada rasa seperti itu, istighfar lagi terus. Makanya tadi mengapa kita belajar level emosi, untuk kita kenal dulu. Kapan kita nggak kenal otak kita nggak tahu mau diapain. Walaupun ya
kita, tentu lewat Rasulullah SAW, ya cara-cara. Ya, kadang-kadang kita nggak usah belajar otak, tapi pakai aja cara itu selamat loh. Benar. Nah, hanya memang karena ada penelitian sekarang tentang otak, ya tentunya akan berbeda. Ya, orang yang punya ilmu dia akan naik derajatnya. Derajat apa? Derajat kesabaran, derajat kefahamannya. Ya. Nah itu tadi makanya ajaran Islam itu kerennya apa? Sejak kecil udah diajarin kita. Pokoknya lu pakai aja dulu. Ya sama kayak teknologi, kan kita nggak tahu cara dia kerjanya gimana teknologi ini. Pakai aja dulu kan gitu. Tapi ada sebagian orang yang ingin meningkatkan ilmunya, gimana sih cara pakainya ya teknologi Zoom ini, gimana lah ya ini gitu ya. Nah itu tentu jauh dia naik derajatnya. Sama kayak kita, nggak semua orang bertaklim, nggak semua orang belajar juga tentang otak. Walaupun itu tadi kadang-kadang orang bilang kok cuma disuruh istighfar doang, ya emang iya. Kenapa? Kayak itu disuruh, ya iya itu yang disuruh. Kenapa? Karena kalau kita istighfar dengan tepat, itu terjadi mekanisme yang luar biasa di otak kita. Ya. Gampang banget kan sebetulnya, gampang, orang gampang kok. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Allah. Iya, Allah lah yang ciptakan kita, dia yang suruh, pakai aja pakai gitu. Sekali-sekali ya kita belajar bahwa kayak gini udah ada rule-nya, Allah udah mengasih petunjuk. Iya, kasih lah, cuman kita diminta oleh Allah juga belajar. Kenapa? Tidak, itu tadi bagi kaum yang berpikir ya, itu belajar. Ilmuwan ini kan orang-orang yang berpikir, kemudian ditunjang dengan adanya teknologi, peralatan yang tahu di otak kerjanya kayak gini. Iya, makanya disuruh berniat. Kenapa kalau kita berniat, apa yang diucapkan kita ya, saya niat ya puasa Ramadan lillahi ta'ala, dia naik ke atas ini, dia itu nanti menekan hipotalamus. Coba deh rasakan deh kita di dalam Ramadan, karena kita berniat, apalagi niatnya lebih agak malam ya, malam abis tarawih berniat, kemudian pas habis sahur lagi berniat. Makanya kenapa di dalam Ramadan niatnya itu nggak boleh habis fajar ya, harus sebelumnya. Kalau puasa sunnah itu masih bisa kita niat setelah terbit fajar. Nah, supaya apa? Supaya hipotalamus di otak sini ditekan. Ya. Ini kita kalau misalnya nggak Ramadan karena kita nggak pernah niat saum pada saat di luar Ramadan dan bukan saum sunnah, itu cepet lapar loh. Jam-jam segini udah lapar, udah haus. Tapi karena kita tekan, artinya begini. Tolong ibu-ibu juga memahami, kita semua ibu-ibu memahami, kalau masih hipotalamus mereka lebih lebar, tentu mereka tuh lebih lapar dari kita. Ya, kedua, umur mereka kan baru saum berapa tahun dibanding kita yang sudahlah perempuan, hipotalamusnya kecil, kita saumnya sudah sekian puluh tahun. Ya, nah ini harus difahami. Dan kalau anak laki-laki dalam Ramadan ini mukanya agak-agak jutek, itu fahamilah. Ya, itu nggak mudah buat mereka. Bahkan di luar saum Ramadan atau di luar saum sunnah, itu ada pepatah begini, pantang nasihati anak laki-laki dalam keadaan perut kosong. Ini anak laki-laki nih saya jadi pantang. Makanya kalau mau nasihati anak laki-laki habis makan atau pertengahan makan. Kenapa? Hipotalamusnya di sini. Dan hipotalamus itu selain pusat lapar dan haus, itu pusat syahwat birahi. Ya. Makanya mengapa dalam Ramadan ini yang ditahan adalah makan, minum, dan hubungan intim suami istri. Kenapa? Karena memang di tengah itu, di hipotalamus itu pusat segalanya itu. Ya, jadi artinya sekali lagi pahamilah ya, memang anak-anak kan itu tadi umurnya baru berapa sih? Anak kita yang laki-laki 10 tahun. Baru belajar saum umur 5 tahun, berarti dia baru saum sekitar 5 tahun. Ibunya udah 30 tahun misalnya, belajar saumnya waktu umur 5 tahun. Ibunya sudah 25 tahun saum setiap tahun. Tentu udah lebih terlatih dong. Ya, dan perempuan kan hipotalamusnya lebih kecil, 2,5 kali lebih kecil. Jadi perempuan bisa tahan lapar dan haus, kalau laki-laki nggak bisa. Makanya maklumi mereka. Ya, di Ramadan itu mereka sudah saum, kemudian dia sudah sholat tepat waktu, kemudian sudah mau juga ngaji sedikit. Syukur banget. Terus nggak boleh tepat. Syukur banget. Saya kasih lagi saran-saran lagi ya. Syukur banget. Karena nggak usah suruh nyapu, ngepel dulu, nanti aja kalau sudah buka, kalau suruh mau minta bantu gitu, cuci piring dan sebagainya. Iya, buat anak laki ya. Saya udah lagi punya anak laki 2 Bu, jadi ya. Wah, Masya Allah, selamat Bu Miskan. Oke Bu, kita masih ada waktu, kita satu pertanyaan lagi Bu ya. Ini dari Ibu
segala. Kita nggak tahu ke depannya, Allah tapi tahu. Ini apakah konspirasi atau enggak, kita nggak tahu, tapi Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, artinya kita minta petunjuk dari Iya. Allah. Terima kasih sekali Ibu Dahlan. Mohon maaf ini sepertinya waktu kita terbatas Bu ya. Tapi insya Allah nanti Ibu Aisyah mengunjungi kota Perth memberikan kajian Insya kepada Allah. kita juga Insya Allah. dan Bisa kepada senang. sahabat Ikro dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf atas ketersediaan waktu kita untuk membacakan komen pertanyaan. Mungkin insya Allah di lain kesempatan. Dan Ibu Aisyah mungkin bisa mohon ketersediaannya kita membaca doa terlebih dahulu sebelum saya silahkan Ibu. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran, ini dikasih kesempatan untuk Mimi. Ada dua jenis, badan seluler dan badan bioplasmik. Jadi tubuh kita ini keluar nur, keluar cahaya sesungguhnya. Ya, keluar gelombang elektromagnetik. Ya, jadi tubuh kita ini sebetulnya gadget alamiah. Bahkan gadget pertama dibuat itu oleh Motorola dulu itu terinspirasi dari kerja tubuh manusia. Gadget buatan manusia saja kita bisa kontak-kontakan kayak gini, di mana satu di Perth, satu di Sydney kan, di mana ada tadi, iya ada di Bandung tadi ada. Nah, tentunya sinyal kita inilah yang terus berpancar, dan salah satu dari jutaan makna dari fungsi sinyal ini adalah mengantar doa. Mengantar. Jadi pada saat kita berdoa itu bukan cuma diam-diam saja, itu cuma kita ngomong kepala tunduk, bukan. Ini sinyal ini membawa doa kita, Dan sinyal ini bisa di drive. Sinyal ini bisa di drive. Kalau kita doakan anak-anak kita, sinyal ini menuju anak kita. Maka pada saat kita berdoa, kita harus sebut nama lengkap siapa yang kita doakan. Kalau kita doakan suami kita sebut nama lengkapnya dengan bin-nya juga. Ya, nah ini. Dan supaya betul-betul dua sisi dia bekerja. Selain diucapkan namanya, pada saat kita mendoakan, kita bayangkan wajahnya. Karena itu kerja dari salah satu kerja otak kanan. Ya. Bayangkan. Kalau kita nggak bayangkan, lihat fotonya kalau kita berdoa. Ya, terima kasih. Baik, kita doakan dan ada teknik yang Allah ajarkan sebelum berdoa adalah dibuka dengan salawat. Kenapa? Karena ternyata ini secara masih hipotesa ya. Salawat itu rupanya kalau kita salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ini sinyal kita jumpa nur Muhammad, jumpa ruh Rasulullah. Dan diketahui ya, disepakati oleh para ulama, ruh para nabi, ruh para rasul, ruh orang-orang beriman, Allah itu sinyal 4G, itu 4G buatan manusia itu kalah mungkin bisa jadinya 400G. Sehingga karena makanya kalau sinyal panjang, kita mau doakan siapapun dimanapun di bumi ini berarti nyampe sinyal. Masya Allah. Ya. Baik. Silakan Ibu. Mari kita buka doa. Ya, buka doa kita dengan kita kirimkan almat ya untuk junjungan kita Rasulullah SAW, ila hibratin Nabi Muhammad SAW. Mereka ya Rob, ampuni dosa mereka ya Rob. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, maafkan kami ya Allah karena terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk mengurus rumah tangga sendiri. Kami jarang datang berjumpa dengan orang tua kami padahal mereka masih hidup ya Rob. Apalagi di tengah pandemi ini ya Rob, keterbatasan segalanya ya Rob. Jadi kami jarang datang kepada mereka ya Rob, dan jarang pula kami doa yang khusus untuk mereka ya Rob. Ampuni kami. Dan berikutnya kita hadirkan wajah pasangan hidup kita. Ya Allah, kami doakan pasangan hidupku ya Allah, sebut namanya lengkap dan hadirkan wajahnya. Dan untuk anak-anakku ya Rob, sebut nama anak-anaknya yang lengkap dengan hadirkan wajahnya. Sebut nama bapaknya, lihat wajahnya satu-satu yang kita lihat dia sangat gembira. Sudah lihat semuanya? Sudah. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, tetapkan iman, Islam dan ihsan di keluarga kami ya Rob. Kami mohon jauhkan dari mara bahaya ya Rob. Tambahkan ilmu, tinggikan kejelasan keluarga kami ya Rob. Mudahkan segala urusan kami ya Rob. Lapangkan rezeki kami ya Rob. Lapangkan rezeki kami ya Rob. Lapangkan rezeki kami ya Rob. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, bayangkan kita di dunia bahagia, fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga bahagia. Wa qina azabannar,
neraka di depan kita, tapi kita dilindungi dan dijauhkan oleh Allah. Waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya Rabb. Alhamdulillah, amin 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 ya rabbal alamin. Ibu jazakillah khair atas doanya. Insya Allah kita semua doa kita Amin, diterima insya oleh Allah, Allah insya Allah, Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan ini dalam keadaan saum, sinyal kita lebih panjang. Iya, betul. Makanya afdol banget omongan-omongan kita di dalam Supaya kita kondisi saum. ucapkan doa dengan positif, insya Allah Ya. ya dijabah dengan oleh Allah. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Ibu, dan terima kasih jazakallah khair kepada sahabat Iqra dan para hadirin dimanapun berada yang telah mendengarkan dan menyaksikan kajian online Ramadan kali ini. Dan tentunya kami mohon maaf jika dalam proses acara ada kekurangan, karena kekurangan hanya milik kami dan kesempurnaannya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar harapan semoga sahabat Iqra dan hadirin sekalian yang mendengarkan mendapatkan tambahan ilmu yang tentu sangat bermanfaat, dan kita semua diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan walaupun dengan keadaan yang tidak biasanya dari bulan Ramadan sebelumnya. Amin amin Allahumma amin. Kepada sahabat Iqra dimanapun berada, sebelum kita tutup kajian Ramadan kali ini, saya memberikan info lagi Bu. Jadi karena Iqra di dalam bulan Ramadan banyak juga kajian-kajian selanjutnya. Jadi di hari Minggu tanggal 3 Mei sampai dan 10 Mei di jam 2 ada Ustaz Salim